بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني الأحباء وأبنائي rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur dan terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di Masjid Al-Imam Al-Muzani, yang mungkin dahulunya hanya berupa bambu dan terpal. Ya, beberapa kali saya datang dan daurah, Masya Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, Allah berkahi, sehingga bisa terbangun masjid ini, walaupun juga masih apa adanya. Tapi yang terpenting itu semua tidak mengurangi semangat kita semua, semangat antum semua, dan itu semua juga tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk menyebarkan ilmu dan memakmurkan masjid ini dengan ibadah dan dengan ilmu. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita semua di atas al-haq sampai kita bertemu dengannya. Allahumma amin. Ikhwani wa abnai rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada malam hari ini, sebagaimana sudah antum ketahui, tema yang akan dibahas adalah fikih puasa dari kitab Matan Abi Syuja' yang sudah saya mulai di kota Merauke. Maka bagi ikhwanuna yang ingin mendengarkan beberapa materi yang sudah dibahas,
ya bisa merujuk kepada rekaman ya kajian tersebut, di mana sudah sampai pada pembahasan rukun-rukun puasa. Kemudian insyaallah taala kita akan melanjutkan materi ya berikutnya, yaitu tentang faslun mufsidatus shaumi. Nah, ya antum insyaallah sudah ada ya matanya ya. Nah, jadi qala rahimahullahu taala, sang pengarang dan penulis mengatakan faslun, pasal baru yang membahas tentang mufsidatus shaumi, perusak puasa atau pembatal puasa. Ya. Sebelumnya beliau sebenarnya sudah membahas beberapa poin tentang pembatal puasa, yaitu pada pembahasan faraidus shaumi, kewajiban-kewajiban dalam puasa atau rukun-rukun puasa, di mana beliau menyebutkan ada arba'atu asya. Atasnya itu antum bisa baca ada 4 hal. Yang pertama adalah an-niyah, kemudian yang kedua adalah al-imsak. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Kemudian menahan diri dari al-jima', ya, dari bersetubuh, ya, suami istri. Dan yang ketiga menahan diri dari ta'ammudil qai'i, muntah yang dibuat atau disengaja. Artinya ya, hal-hal tersebut adalah merupakan pembatal puasa. Oleh karena itu salah satu rukun puasa adalah al-imsak, menahan diri dari pembatal puasa tersebut. Nah, maka di sini ya beliau melanjutkan, ya, walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a, dan perihal-perihal yang yuftiru, akan berbuka, akan batal bahasanya kita, bihi, dengan perihal tersebut, as-shaimu, seorang yang sedang berpuasa, asyaratu asya'a, ada 10. Ya, jadi perkara dan perihal yang membuat puasa seseorang batal, ya, tidak sah, ada 10 kata beliau. Yang pertama, ya, al-awwal, yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi, segala sesuatu yang sampai, ya, amdan, secara sengaja, ilal jaufi, ke dalam rongga perut, ya, ke dalam rongga perut. Jadi al-jauf itu adalah perut, rongga perut. Masuk di dalamnya usus besar, usus halus, usus 12 jari, masuk juga di dalamnya kolun. Apa itu? Lambung. Ya, pokoknya kalau ada suatu benda yang masuk ke rongga itu secara amdan, sengaja, ya, maka puasanya batal. Naam, yang kedua warraksi, ya, dan sesuatu yang masuk secara sengaja ke kepala. Begitu bahasa beliau. Naam, ya, masuk ke kepala. Ya, makanya nanti ada pembahasan al-kuhl. Apa ini? Celak.
Orang pakai celak, ya kan masuk ke rongga, lewat rongga mata, terus masuk ke dalam kepala. Ataupun ya orang yang memasukkan suatu benda dari lewat hidung, ya, atau lewat telinga. Nah, ya kita baca dulu secara global. Wal huknatu, kemudian yang ketiga adalah al huknah. Nah, huknah ini istilah di zaman para fuqaha dahulu, dan sekarang ada perbedaan seiring dengan perkembangan ya ilmu medis. Ya, huknah bahasa bebasnya adalah injeksi atau suntikan. Ya. Ataupun ya segala sesuatu yang menjadikan suatu benda bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya kalau bahasa sekarang mencakup macam-macam. Ada tadi suntikan, ada injeksi, ada infus. Nah, juga tadi saya sempat bertanya, ada supositoria. Ya. Nah, ya, ada juga nebul. Nah, ini nanti bahasa-bahasa akan kita bahas insyaallah. Nah, pokoknya suntikan, ya, injeksi, ya, fi ahadis sabilaini, ya, di salah satu jalan. Maksudnya di sini kubul atau dubur. Jadi yang beliau maksud di sini adalah khusus masalah suntikan atau benda yang dimasukkan lewat kubul, yaitu lewat depan kemaluan, atau lewat dubur, lewat belakang. Nah, adapun yang tadi masalah-masalah cabang, hukum-hukum tentang infus, suntikan, ya, kemudian obat yang dihirup lewat hidung atau lewat mulut, termasuk juga oksigen. Nah, ya. Kemudian yang keempat, wal qai'u amdan. Yang keempat adalah al-qai', yaitu muntah. Tetapi amdan dengan disengaja. Ya, jadi bukan karena dia sakit, atau karena dia mual, atau karena dia naik kendaraan, kemudian ada asap, kendaraan yang membuat dia pusing, akhirnya muntah. Kalau ini tidak disengaja. Ya. Kalau ini sengaja, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengeluarkan isi perutnya, seperti dimasukkan jarinya ke tenggorokan, atau pakai benda keras, atau dikasih bubuk, apapun itu yang memang itu adalah sebuah tindakan yang tujuannya supaya dia muntah-muntah. Nah, ini juga termasuk pembatal puasa. Yang kelima, wal waqa'u 'amdan fil farji. Dan juga yang kelima adalah al-waqa'. Al-waqa' itu adalah berhubungan badan amdan secara sengaja fil farji, dari ya depan, dari kubul, dari lubang kelahiran. Nah, ya karena di sana ada khilaf. Kalau dari belakang hukumnya bagaimana? Nah, ini sudah saya bahas. Ya, sudah saya bahas ketika saya membahas tentang rukun-rukun puasa pada pembahasan wal jima nomor 3 itu. Nah, insyaallah sudah cukup karena beberapa masalah-masalah sudah saya bahas di situ. Nah, wal inzalu an mubasyaratin. Wal inzal, yaitu inzal, ya, inzal itu adalah mengeluarkan, ya, sperma, an mubasyaratin, karena mubasyarah, yaitu bercumbu. Nah, tayyib.
Wal haidu yang ketujuh adalah haid. Wan nifasu yang kedelapan adalah nifas. Yang kesembilan adalah al junun, gila. Ya. Ini juga sudah saya bahas ketika saya membahas tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Pembahasan yang pertama pada nomor 3 wal aqlu. Ada juga syarat wajibnya puasa adalah akal. Saya sudah bahas hukum orang yang pingsan. Hukum orang yang pingsan di siang hari Ramadan. Kemudian dia siuman sebelum buka. Apakah puasanya sah atau tidak? Ya, kemudian kalau yang pingsannya itu sebelum fajar pada malam hari sampai dia buka, waktu buka baru siuman dan malam harinya sudah niat puasa. Kemudian orang yang hilang ingatan karena kecelakaan atau karena jatuh ketika siang hari, hukum puasanya bagaimana? Kemudian orang yang pikun yang sudah tua, ya, hukum puasanya bagaimana? Ya. Kemudian orang yang dibius, anestesi, hukum puasanya bagaimana? Sudah saya bahas semuanya. Nah, jawabannya silakan dengarkan. Nah, jadi insya Allah yang untuk masalah ini cukup. Tinggal didengarkan kembali. Kemudian wariddah yang ke-10 adalah riddah, yaitu keluar dari agama Islam atau bahasa mudahnya adalah murtad. Nah, seseorang berpindah keyakinan, maka ini juga membatalkan puasa. Ini bahasa dari al-muallif, maka kita mulai pembahasan yang pertama adalah tentang ma wasala amdan ilal jawf. Benda-benda yang masuk ke dalam rongga perut secara sengaja. Al-muallif rahimahullahu taala, ya, memang beliau menukilkan mazhab Syafi'i, ya, bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut maka membatalkan puasa. Baik itu kerikil ataupun daun ataupun kertas, pokoknya yang masuk ke rongga perut, ya, maka membatalkan puasa ketika disengaja. Nah, ya, bahkan sebagian para ulama, para fuqaha, mereka menyebutkan kalau ada seseorang yang menusukmu dengan pisau, ya, atau pedang, kemudian setelah itu pisau tersebut menancap di perutmu, ya, maka puasamu batal karena ada benda yang masuk ke perut. Sampai seperti itu. Sebagian fuqaha menyebutkan, ya, masalah ini. Karena apa? Pisau itu masuk dan setelah itu istaqarra. Pisau itu menetap, ya, tidak langsung dicabut. Nah, kenapa? Ya karena ini memang pembatal puasanya. Pokoknya segala sesuatu yang dengan sengaja, atau orang yang bunuh diri misalnya, dimasukkan ke dalam rongga perut, maka dia membatalkan puasanya. Nah, ya, maka di sini ya perlu kita pahami bahwa benda yang masuk ke dalam perut itu ada dua jenis. Yang pertama adalah al-mughaddi, benda yang mengandung, ya, ghiza, gizi, ya, yang memang seperti makanan, ya, intinya makanan atau yang serupa, ya, yaitu benda yang mengenyangkan atau fungsinya sama dengan makanan dan minuman.
adalah benda yang tidak memberikan gizi atau selain daripada makanan dan minuman. Nah, ya. Adapun pembahasan masalah makanan dan minuman, kalau lupa bagaimana, ya, dan lain sebagainya sudah saya bahas pada pembahasan rukun-rukun puasa, ya. Kemudian pembahasan yang kedua, wal imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Jadi di situ rincian beberapa masalah sudah saya bahas. Sekarang yang akan saya bahas adalah yang berkaitan dengan benda-benda yang masuk ke dalam rongga perut dan bukan termasuk dari makanan. Nah, ya, misalnya apa? Misalnya kerikil, ya, atau tadi kertas, atau uang, atau emas. Misalnya dia ketemu sama perampok di jalan, ya, kemudian dia barusan beli emas, ya, ketika digeledah, ya, biar aman langsung ditelan, ya, pas dia puasa Ramadan hampir Lebaran. Ya, karena mau membelikan emas ibunya atau putrinya atau istrinya. Nah, padahal Allah ketemu perampok. Nah, tapi walhamdulillah sudah diberikan semua, ditelan. Bagaimana puasanya? Nah, maka jumhurul ulama, jamahirul ulama, ya, dan fuqaha, mereka menyebutkan, ya, bahwa hal itu membatalkan puasanya. Nah, ya, hal itu membatalkan puasanya. Dan ini juga sudah saya bahas sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena terulang dan penting. Nah, ya, bahwa segala benda yang masuk ke dalam rongga perut maka membatalkan puasa. Dan ini adalah mazhabnya al-a'immah al-arba'ah, mulai dari al-Hanafiyah, wal-Malikiyah, wal-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah. Nah, mereka menyebutkan, ya, pendapat ini. Taib. Kemudian di sana ada pendapat lain. Nah, yaitu pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, bahwasanya segala sesuatu seperti kerikil atau besi, benda-benda padat yang lain, kalau masuk ke dalam mulut kemudian sampai ke dalam rongga perut secara sengaja, maka tidak batal puasanya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena benda-benda itu bukanlah makanan atau minuman. Nah, ya. Sedangkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makan dan minum. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu dan minumlah kamu pada malam hari sampai betul-betul terbit fajar subuh. Jadi makan dan minum setelah terbitnya fajar dilarang karena akan membatalkan puasanya. Nah, sekarang kalau emas, ya, atau kerikil, ya, itu makanan atau tidak? Kan tidak. Nah, ya. Nah, jadi ini wallahu a'lam pendapat yang lebih dekat. Nah, jadi insyaallah ta'ala hal itu tidak membatalkan puasa. Kemudian di sana ada sebagian para ulama yang berpendapat seperti mazhabnya Imam Malik,
selain mereka mengatakan puasanya batal, wajib pula mengqadha, tambah lagi wajib pula membayar kafarah. Nah, yaitu kafarahnya orang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Nah, membebaskan budak atau kemudian ya berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Tentunya ini pendapat yang ya tidak tepat karena tidak ada dalilnya. Nah, taib. Kemudian masalah yang berikutnya, nah, adalah pembatal yang kedua tentang ya ar-ra's, ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam kepala. Nah, ya. Maka sama, kalau seandainya yang masuk ke perut saja, selama itu bukan makanan, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi yang masuk ke dalam kepala, karena mereka para fuqaha menyebutkan masalah ini, yaitu benda-benda yang masuk ke kepala itu dikhawatirkan akan yatasarrab ilal jauf, akan merembes. Nah, tahu merembes ya? Merembes kemudian sampai ke dalam rongga perut. Ya, sehingga mereka mengatakan segala benda yang masuk ke kepala juga membatalkan puasa. Tapi ini juga tidak memiliki dalil, karena Allah jelas mengatakan seperti itu. Nah, makan dan minum. Nah, sehingga menurut mereka al-kuhl tadi seperti celak ataupun obat tetes mata, ya, ataupun yang serupa dengan itu membatalkan puasa. Nah, akan tetapi sebagaimana disebutkan bahwa pendapat yang kuat, ya, hal itu tidak membatalkan. Sebagian ulama juga menyebutkan seseorang misalnya ya memasukkan tali ke dalam perutnya, kemudian ujung dari tali tersebut masih dia pegang, ya, masih dia pegang, belum betul-betul tali itu masuk. Ketika tali itu dicabut lagi, ya, kemudian ya tali tersebut yang sudah masuk ke rongga perut terangkat lagi, maka puasanya tidak batal. Jadi intinya masuk ke rongga perut dan menetap. Ya. Sehingga kalau keluar, masuk sebentar langsung keluar, ya, maka ini tidak membatalkan. Jadi itu beberapa hal yang disebutkan oleh para fuqaha, yang mana semua itu adalah ya takalluf, sebuah hal yang memberatkan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyebutkan hal yang dilarang adalah makan dan minum. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain. Yang ketiga adalah suntikan, ya, di salah satu lubang. Nah, ya, al-huknah menurut para fuqaha, ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, sifatnya khusus, ya, yaitu adalah cara untuk memasukkan obat, ya, ke dalam rongga perut lewat salah satu lubang, ya, lewat kubul, lewat kemaluan, ataupun lewat dubur. Nah, itu yang namanya huknah di kalangan para fuqaha. Jadi memang mereka mengistilahkan bahwasanya ya memasukkan obat lewat selain dari mulut, itulah yang namanya huknah. Nah, ya. Dan hal ini mereka mengatakan ya
ini adalah hal yang akan membatalkan puasa. Nah, dan ini pendapatnya jumhurul ulama, bahkan juga al-a'immah al-arba'ah, sama seperti tadi. Jadi walaupun tidak lewat mulut, ya, tetapi lewat dubur ataupun lewat kubul, lewat kemaluan, walaupun sebenarnya mereka sendiri menyebutkan kemaluan laki-laki itu tidak ada saluran yang menyampaikan ke dalam rongga perut. Yang mereka sebutkan di sini adalah khusus ya perempuan. Ya, alat reproduksi perempuan, maka kalau masuk bisa masuk ke rongga perut. Jadi rahim itu termasuk rongga perut menurut mereka. Nah, sehingga kalau ada benda yang dimasukkan lewat dua lubang tersebut atau salah satunya, maka hal itu membatalkan puasa. Sebenarnya mereka berpegang dengan salah satu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, dan ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, secara mauquf bahwasanya hadis ini dhaif secara marfu'. Nah, yaitu ketika hadis ini disandarkan kepada Rasulullah, yaitu Rasulullah yang mengucapkannya, maka hukumnya dhaif. Tetapi para ulama menyebutkan ya ucapan itu ternyata sahih, tapi bukan merupakan sabda Nabi, tetapi itu adalah ucapan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, apa ucapan Ibnu Abbas? Beliau mengatakan al-fitru mimma dakhal wa laisa mimma kharaj. Bahwasanya al-fitr berbuka itu ya, atau bahasa mudahnya puasanya seseorang itu akan batal mimma dakhal, dari suatu benda yang masuk apapun itu, mau lewat manapun, lewat mulut, lewat dubur atau lewat kubul. Yang penting kalau masuk ke dalam rongga mulut, rongga perut, maka puasanya batal. Walaisa mimma kharaj, dan ya berbuka atau batal puasa itu bukan karena suatu benda yang keluar dari rongga perut. Sehingga kalau yang keluar seperti air kencing ataupun kotoran ya seseorang yang membuang hajatnya, ini tidak membatalkan ya, karena dia keluar ya. Sedangkan kata Ibnu Abbas yang masuk ya, yang masuk lewat manapun itu yang membatalkan. Kalau yang keluar mau lewat mulut seperti tadi, muntah-muntah, atau lewat depan ya, air kencing, air seni, ataupun lewat belakang, kotoran ataupun angin ya, itu semua tidak membatalkan. Nah, ya, azhar ini diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, tetapi secara mu'allaq, tanpa sanad. Ya. Nah, dan beliau menyebutkan dengan sighatul jazm, dengan qala bukan qila. Ya, biasanya menunjukkan bahwasanya atsar itu sahih. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Kemudian ya atsar tersebut disahihkan ya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Nah, jadi ini yang dipegang oleh jumhurul ulama ya, bahwasanya ucapan Ibnu Abbas menurut mereka, sebagian mereka juga mensahihkan ya dari hadis Aisyah, juga dalam riwayat Abu Ya'la, tetapi ternyata dhaif ya, sehingga mereka berpegang teguh dengan atsar ini. Nah, kemudian pendapat yang lain adalah
yang mengatakan hal tersebut tidak membatalkan puasa. Nah, ya, seperti yang dimasukkan lewat dubur atau kubul berupa obat. Nah, ya, ataupun ya benda-benda yang lain, ataupun sama tadi yang berupa infus. Ya, infus itu berarti lewat pembuluh darah, pembuluh vena. Nah, ya, maka itu semua tidak membatalkan selama yang dimasukkan itu bukan makanan atau minuman. Ya, karena infus pun macam-macam. Kalau infus berupa yang isinya zat-zat makanan, zat-zat gizi, ya jangankan dia sehari, bisa sebulan, 2 bulan tidak makan, tidak minum, tapi dia tetap hidup. Nah, tetap hidup. Nah, seperti ini ya, hakikatnya dia sedang menikmati makanan dan minuman. Nah, ya, jadi itu tadi, kalau selama yang dimasukkan itu bukan zat-zat makanan, maka tidak membatalkan puasa. Nah, ya. Kemudian juga benda yang lain, seperti tadi saya sebutkan, ada yang namanya enema atau enema, kopi. Ya, jadi ini adalah sebuah zat yang dimasukkan lewat dubur, afwan, karena ini juga banyak orang yang memakainya untuk melancarkan buang air besar. Jadi pakai selang yang kecil dimasukkan sampai ke usus, ya, sampai dalam. Kemudian setelah itu dialirkan sebuah cairan, apapun itu. Ya, salah satunya adalah kopi. Kopi khusus yang direbus, kemudian didinginkan, kemudian disaring, kemudian dimasukkan ke dalam rongga perut sampai ke usus lewat apa? Selang tadi. Nah, tujuannya apa? Kalau kita lihat, ini sebenarnya kopi itu kan minuman. Iya. Tetapi di sini tujuannya bukan dia minum, tapi justru supaya mempermudah buang air besar. Sehingga setelah dilakukan tindakan ini, ya, ditunggu beberapa menit, bereaksi di dalam, setelah itu pasti dia mengeluarkan seluruh atau sebagian besar dari isi-isi perutnya. Nah, disinilah yang seharusnya diterapkan asarnya Abdullah ibnu Abbas. Al-fitru na'am mimma dakhal wa laisa mimma kharaj. Di sini tidak batal karena dia maksudnya untuk mengeluarkan walaupun ada masuk dulu, ya kan? Nah, tapi maksudnya dia supaya keluar. Jadi isi perutnya, sisa-sisa pencernaannya itu karena mungkin dia tidak normal, ya, sistem pencernaannya kesulitan buang air sehingga harus dipancing. Bahasanya mudahnya begitu. Dipancing dulu, dimasukkan sebuah benda, cairan, supaya bereaksi di dalam, membersihkan usus-ususnya, yang kemudian akhirnya dikeluarkan. Nah, ini seharusnya begitu penerapannya. Al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Ini kan biar keluar. Nah, kemudian juga alat-alat yang lain yang tadi saya sebutkan. Nah, ya, yang seperti kayak ada fix inhaler yang ketika seseorang batuk, ya, atau sesak, jadi dihirup lewat hidung. Ini membatalkan atau tidak? Oh, nah, maka jawabannya tidak. Nah, tapi kalau lewat mulut, ada juga lewat mulut obat sesak nafas. Jadi tadi saya tanya kepada sebagian ikhwah, ada yang namanya ya Symbicort, ada yang namanya Ventolin, itu yang berdiri ataupun yang berbentuk
berbentuk bulat dihirup ketika seseorang terjangkiti sesak napas. Disedot pakai mulut, kemudian dihirup, kemudian dikeluarkan lagi biar lancar pernafasannya. Nah, saya tadi tanya, ya, itu sebenarnya kandungannya di dalam itu apa, cairan atau apa? Ya, kata dokter itu berupa serbuk-serbuk, tapi ada pula kalau di rumah sakit itu berupa cairan sehingga seperti bakhak, seperti uap. Ya, maka hukumnya sama. Insyaallah ta'ala hukumnya sama. Ini bukan makanan. Nah, ini adalah obat yang memang dibutuhkan untuk berikan pada pasien di saat itu. Nggak bisa nunggu buka. Kalau nunggu buka dia nggak sempat buka, nanti sudah disolati. Ya, karena apa? Ya sudah nggak ada dulu, butuh segera ditangani. Nah, ya. Demikian pula oksigen, bantuan pernapasan. Nah, ya, sehingga ya hal itu ketika memang dibutuhkan dengan segera, maka insyaallah ta'ala tidak membatalkan puasa. Nah, walaupun kita nasihatkan ya kalau memang masih bisa ditunda, maka tunda saja setelah berbuka, biar kita ya keluar dari khilaf para ulama, dari perselisihan atau perbedaan pendapat dari para ulama, sehingga kalau kamu tunda, semua ulama tidak akan mempermasalahkan puasamu karena kamu tidak lakukan itu. Tapi kalau kamu lakukan tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka akan ada ulama yang mempermasalahkan. Bahkan puasamu bisa dikatakan tidak sah dan kamu harus mengqadha. Nah, ya, bisa dipahami ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian juga ada tadi at-tahalil kalau dalam bahasa Arab. Ya, di sini namanya apa saya kurang tahu. Intinya memasukkan kapsul lewat dubur untuk menurunkan panas. Ini salah satu obat penurun panas adalah dengan memasukkan itu kapsul itu ya lewat dubur, atau untuk mengatasi infeksi ataupun yang lainnya, maka hukumnya juga sama. Nah, tidak membatalkan puasa insyaallah taala. Kemudian wal qai'u 'amdan. Demikian pula muntah ya secara sengaja. Ini juga sudah saya bahas dalam pembahasan tadi faraidus shaum, rukun-rukun puasa. Yang keempat ta'ammudul qai'. Nah, hukum orang yang sengaja melakukan tindakan supaya keluar muntahnya. Kemudian hukum kalau bahasa Jawanya glogeen itu apa? Sendawa tapi yang diiringi dengan keluar uap atau sedikit cairan. Kan kadang seperti itu. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya kalau sampai keluar kemudian ditelan lagi. Ya, ataupun ada nanah yang keluar lewat gusi atau darah yang keluar di celah-celah gigi. Nah, hukumnya apa? Sudah saya bahas. Intinya semua itu tidak membatalkan puasa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, yang keempat sudah wal wata'u 'amdan fil farji. Ini juga sudah saya bahas masalah jima. Ya, bersetubuh di siang bulan Ramadan. Hukumnya apa, konsekuensinya apa, kemudian setelah itu kalau lupa bagaimana, hukum sang istri itu bagaimana, wajib juga membayar kafarah atau tidak, kalau perbuatan itu terulang dalam satu hari, ya lebih dari satu kali bagaimana, kalau terulang beda hari bagaimana, sudah saya bahas semua. Nah, kemudian yang keenam, wal inzalu an mubasyaratin.
Ya, inzal tadi adalah keluar sperma ya karena berjumbu. Nah, dan sebenarnya di sini hukumnya lebih umum, tidak sekedar karena berjumbu. Ya, kalau berjumbu itu pada dasarnya selain di bulan Ramadan, hukumnya kan boleh, bahkan ibadah. Tapi ketika di bulan Ramadan dia melakukan hal tersebut dengan istrinya sampai akhirnya mengakibatkan dia mengeluarkan sperma, maka puasanya batal dan dia berdosa. Apalagi dengan cara-cara yang lain. Intinya adalah al-istimna, melakukan tindakan supaya sperma keluar. Ya, baik dengan cara dengan istrinya, ya, ataupun dengan cara selain itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya ya puasanya rusak, puasanya batal dan dia wajib untuk membayar ya hutang puasanya. Dan ini pendapat al-a'immah al-arba'ah dari kalangan al-Hanafiyah dan al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah. Naam. Ya. Dan juga dalil yang lain, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda dalam hadis qudsi, nah, ketika Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, bahwasanya setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Kalau puasa itu milikku, kata Allah. Nah, ya, dan aku sendiri yang akan membalas dan memberikan pahala untuk dia. Karena apa kok dikatakan milik Allah? Karena dia meninggalkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan, tinggalkan minum, dan tinggalkan syahwatnya karena aku. Ya, jadi di sini Nabi mengatakan bahwasanya puasa itu tidak sekedar menahan dari makan dan minum, termasuk juga puasa itu menahan diri dari syahwat. Nah, yang akan mengakibatkan seseorang mengeluarkan cairannya. Nah, jadi di sini ada dua hal yang berbeda yang harus antum pahami. Yang pertama ya adalah bersetubuh. Ya, bersetubuh di bulan Ramadan, maka ini masuk yang kelima tadi, wal wata'u amdan fil farji, bersetubuh dengan sengaja di farj, di kubulnya, dari depan. Nah, ini walaupun tidak inzal, walaupun tidak mengeluarkan sperma, dan walaupun hanya satu kali masuk, maka hukumnya sudah batal. Batal puasanya, wajib membayar hutang puasanya, dan wajib mengqadha, yaitu membayar kafarah. Yang tadi saya sebutkan, membebaskan budak kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Jadi beda ya. Ini sendiri, jima itu sendiri dilarang, itu dosa besar. Ya, makanya butuh untuk bayar kafarah, walaupun dia tidak mengeluarkan sperma. Nah, yang kedua adalah mengeluarkan sperma tapi karena secara sengaja. Nah, baik dengan mubasyarah, ya, dengan ya, berjumbu ataupun dengan cara lain. Kalau ada pertanyaan,
Kalau misalnya dia mimpi basah, dia tidur di siang hari kecapean kerja, istirahat zuhur, bablas sampai jam 5 sore, belum sempat salat asar, ternyata setelah itu pas bangun dia dapati ya basah, ada bagian kemaluannya, dan ternyata itu adalah sperma. Maka di sini puasanya batal atau tidak? Tidak batal, karena tidak dengan sengaja dan bukan karena sebab mubasyarah ataupun cara-cara yang lainnya. Nah, kemudian hukum orang yang sekedar mencium atau menyentuh istrinya, ya, jadi tidak sampai berjumbu, tapi apa? Mencium atau menyentuh dan lain sebagainya. Tapi setelah itu dia mengeluarkan sperma. Nah, maka hukumnya sama. Jadi di sini yang penting sampai keluar air. Nah, disinilah ya hikmahnya agar seseorang hati-hati di bulan Ramadan itu betul-betul menjaga dirinya dan mengukur dirinya, betul-betul menghindari syahwatnya. Ini juga pendapat al-a'immah al-arba'ah dari kalangan al-Hanafiyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan ada yang menukilkan ijma'. Nah, kesepakatan para ulama, pokoknya walaupun sekedar menyentuh dan mencium, kalau membuat dia keluar ya airnya, maka puasanya batal. Dinukilkan ijma' oleh Al-Hafidz Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni dan juga oleh Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir. Nah, tetapi dia tidak wajib membayar kafarah. Nah, yaitu membayar apa? Puasa 2 bulan atau sebelumnya membebaskan budak, atau puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang miskin. Masalah berikutnya, masalah yang ketiga adalah orang yang melihat kepada ya pemandangan yang haram. Ya, baik itu benda yang diam yang dilihat atau yang bergerak. Ya, yaitu video, foto maupun video, ataupun objek yang real. Nah, dia ulang-ulang itu pandangannya, pandangan syaitan tersebut, dia ulang-ulang sampai akhirnya membuat dia keluar. Nah, ya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah puasanya batal atau tidak? Pendapatnya Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, ya, puasanya batal. Dan ini merupakan pendapat sebagian para ulama salaf, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bahuti dalam kitab beliau Syarh Muntahal Iradat, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Ini pendapat yang diambil oleh sebagian para ulama salaf, dan ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', dan ini adalah fatwa resmi dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Ya. Komite Fatwa Tetap Saudi Arabia. Nah, mereka mengatakan an-nadharu ilal mar'atil ajnabiyyati la yajuz la fi Ramadan wala fi ghairihi. Memandang, melihat kepada wanita ajnabi, wanita yang bukan mahramnya, tidak boleh, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Li'annahu yusabbibul fitnah wa yajurru ila fi'lil fahisyah, karena pandangan liar tersebut akan menyebabkan terjadinya fitnah dan akan menyeret pelakunya kepada perbuatan yang keji.
Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah untuk orang-orang yang beriman, wahai Muhammad, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa idza kana dzalika fi Ramadan fal itsmu asyad. Dan kalau hal itu dilakukan oleh seseorang pada bulan Ramadan, yaitu memandang kepada pandangan yang haram, fal itsmu asyad, kata mereka, maka dosanya lebih besar lagi. Nah, li'annahu yu'athiru 'ala siyam, karena perbuatan dia ini akan memberikan efek negatif pada puasanya. Bisa jadi Allah gugurkan semua pahala puasanya karena perbuatan maksiat tadi. Nah, lakinnahu la yubtiluhu, berarti kan akan tetapi pandangan tadi tidak membatalkan puasanya. Jadi betul, dia memberikan efek negatif pada puasanya. Bisa jadi puasanya itu pahalanya seharusnya 100 jadi 50%. Tetapi tidak sampai pada tahapan membatalkan puasanya. Illa, kecuali dua kondisi. Idza karrarahu wa kharaja minhu mani, fa innahu yastamirru fi siyamihi wa yaqdi dzalikal yauma ma'a taubati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali pada dua kondisi, yaitu dia mengulang-ulang pandangan tersebut, dia berhenti, dia istirahat, lihat lagi terus, dan sampai pada tahapan mengeluarkan sperma atau air mani. Maka jika kondisinya demikian, dia tetap wajib melanjutkan puasanya. Ya, kalau ditanya puasanya sah atau tidak, jawabannya tidak. Batal puasanya karena sampai keluar mani dan karena dia ulang-ulang. Tapi karena orang baru tidak sengaja melihat, kemudian dia langsung berpaling, ya tidak mungkin kita katakan batal puasanya. Kalau kayak gitu, kita cuman diam di kamar dari subuh sampai maghrib. Karena melangkah satu langkah, dua langkah keluar rumah, macam-macam kita lihat, kan begitu. Kalau kita nundukkan terus ya repot, nanti jegur kalen. Nah, ya, tidak bisa dihindari terkadang. Maka kalau cuman sekali tidak apa-apa. Yang penting tidak diulang dan tidak mengakibatkan keluar air. Nah, tapi kalau diulang sampai keluar air, puasanya batal. Tetapi dia tetap wajib melanjutkan puasanya sampai maghrib, sampai terbenam matahari, dan wajib juga untuk mengqadha, dan wajib juga untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian masalah berikutnya di bawahnya lagi. Jadi bertingkat tadi dengan berjumbu atau perbuatan haram yang lain. Yang kedua dengan apa? Menyentuh atau mencium. Yang ketiga dengan memandang dan mengulang-ulang pandangan. Yang keempat, jika seseorang berpikir, membayangkan, ini juga sering terjadi, karena syaitan tidak akan patah semangat dan tidak akan menyerah. Ini tidak bisa di bawahnya, ini tidak bisa di bawahnya, ini selamat, cari yang lain lagi. Nah, diberikan pikiran-pikiran yang menuju dan mengarah kepada syahwat tadi. Nah,
Ya. Maka bagaimana hukumnya? Nah, ya. Kalau sekedar pikiran saja, nah, ya. Kemudian tidak ada wujud perbuatan atau tindakan, baik lewat mata, lewat mulut, lewat tangan atau kaki. Nah, maka tidak membatalkan. Ya, dan ini adalah mazhabnya jumhurul ulama. Bahkan dinukilkan adanya ijma', ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafiz Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga pernah membahas, ya, masalah ini dalam kitab beliau Jami'ul Masail. Beliau mengatakan, "Lau ghalabahul fikru," kalau dia dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang mengarah ke sana, bayangan-bayangan, hatta anzala, sampai akhirnya mengakibatkan dia inzal, keluar air, ya, lam yafsud saumuhu bittifaqil a'immah, maka puasanya tidak rusak atau tidak batal. Dan ini, ya, adalah kesepakatan para a'immah, para ulama. Nah, kemudian, ya, nah, ada pembahasan, ya, yang mirip. Nah, dalam kitab, ya, Hashiyah As-Sawi ala Syarh As-Saghir. Nah, ya, Ibnul Qasim menjelaskan, ya, wa in bi idamati fikrin aw nadharin in kana 'adatuhu al-inzala min istidamatiha walau fi ba'dil ahyan. Ya, kalau seandainya dia, ya, tahu bahwasanya dia akan mengeluarkan air ketika mengulang-ulang atau melanjutkan pikiran-pikiran negatif tersebut, ya, atau ketika dia memandang, nah, ya, maka tetap batal. Nah, kalau dia tahu bahwasanya dengan memikirkan hal-hal negatif tersebut akan membuat dia inzal, keluar air. Nah, maka ketika dia lakukan itu dan dia teruskan, dia biarkan pikiran-pikiran liar itu terus, ya, berlanjut, maka batal. Ya, sehingga, ya, kalau dia sudah paham dirinya begitu, ya jangan lakukan, ya kan? Karena itu keluar ada sebabnya. Beda kondisinya dengan orang yang tadi tidur nggak tahu apa-apa, tahu keluar, entah dengan mimpi di dalam tidurnya atau tanpa mimpi. Kalau ini dia punya pilihan dan dia bisa cegah. Nah, ya, jadi ini sebuah tambahan faedah, wallahu a'lam, dan ini lebih akyas, lebih sesuai dengan kias. Ya, karena apa? Walaupun sebenarnya pada dasarnya ketika hanya dengan pikiran itu tidak batal. Nah, ya, karena ada sabda Nabi SAW dalam hadits Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa yang menjadi bisikan-bisikan hatinya selama tidak
diucapkan atau dilakukan. Jadi kalau sekedar pikiran itu dimaafkan oleh Allah. Ketika dia kemudian apa? Hentikan tentunya. Nah, tetapi kalau sampai berwujud ucapan atau perbuatan itu yang tidak dimaafkan. Nah, kalau kondisinya tadi beda. Dia sudah tahu dia lemah. Ya, dia biarkan terus berpikir, diulang-ulang terus berkelanjutan sampai akhirnya inzal. Maka yang seperti ini ya, dia perlu hukuman. Puasanya batal karena dia sengaja seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Tadi masalah ihtilam, masalah mimpi basah ya, yang keluar air tanpa sengaja ketika dia tidur, baik itu dengan mimpi atau tanpa mimpi, kita katakan batal atau tidak puasanya? Tidak. Dan di sini ada ijma'. Nah, di kalangan para ulama banyak sekali yang menukilkan ijma', seperti Al-Hafidz Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawil Kabir, dinukilkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla, dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, dinukilkan oleh Ibnu Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, dinukilkan oleh An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarhil Muhadzab, dan juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Nah, baik.